Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Riyadi, kelas MA 19 A1 KWU. Dalam matkul Ekonomi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dengan sistem barter. Yang pertama ada barter. Barter merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Sistem barter pada awalnya digunakan saat sebelum terdapat mata uang, dan sistem ini dijalankan pertama kali oleh suku Mesopotamia sekitar tahun 16 Masehi. Tidak hanya barang, sistem barter pun dilakukan dengan adanya pertukaran jasa selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar. Lalu, bagaimana sistem barter diterapkan dalam perdagangan internasional? Di era modern ini, sistem barter yang paling banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia. Dalam sistem ini, sebuah negara akan menjual barang kepada negara lain dengan persyaratan bahwa negara lain tersebut harus membeli barang tertentu. Lalu yang selanjutnya, barter ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada direct barter, lalu switch barter, lalu ada yang ketiga counter purchase, yang keempat ada buyback barter. Direct barter, yang pertama, direct barter merupakan sistem pertukaran barang dengan melibatkan denominator of value. Denominator of value itu sendiri biasanya adalah sebuah mata uang asing yang disepakati bersama menjadi acuan nilai barang yang akan dibarter. Tujuannya adalah agar setiap negara memberikan nilai yang sama dan serta antar nilai barang. Lalu yang kedua ada switch barter. Jenis selanjutnya adalah switch barter tersebut adalah sebuah jenis pertukaran yang perlu dilakukan ketika salah satu atau dua pihak tidak bisa langsung memanfaatkan barang yang diterima. Dengan demikian, barang yang diterima akan dilempar kembali ke negara lain yang membutuhkan. Sebagai contohnya adalah Jepang yang melakukan barter jutaan barel minyak mentah dari negara kaya minyak dan menukarnya dengan barang-barang elektronik. Namun karena negara Jepang tidak mengelola bahan minyak mentah tersebut, maka negara Jepang melempar atau menawarkan minyak tersebut kepada negara yang bisa mengelola minyak tersebut. Lalu ada counter purchase, sistem barter yang paling banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia pada era ini. Dalam sistem ini, sebuah negara akan menjual barang kepada negara lain dengan persyaratan bahwa negara lain tersebut harus membeli barang tertentu. Sebagai contoh adalah bagaimana Indonesia membeli banyak barang-barang dari Jepang dengan persyaratan bahwa Jepang juga harus membeli produk-produk pertanian dan perikanan dari Indonesia. Lalu yang terakhir ada buyback barter. Jenis barter terakhir adalah barter yang terakhir ini merupakan sebuah sistem barter di mana produsen memilih membuka pabrik di negara berkembang dan
ketika barang sudah dihasilkan atau diproduksi, barang tersebut akan ditampung atau dibeli oleh negara tersebut. Sebagai contoh, seperti negara Jepang. Contoh lagi, negara Jepang yang mendirikan perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia, itu dia memproduksi barang seperti motor buatan Jepang, lalu hasil tersebut atau hasil produksi tersebut akan ditampung atau dipasarkan di negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada sisi positif sistem barter. Sisi positif sistem barter dilihat dari sisi positifnya, barter memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, yaitu hanya menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan. Tentunya harus terlebih dahulu menentukan atau menemukan pihak yang membutuhkan barang yang kita miliki. Barang yang ditukar biasanya berupa barang sejenis maupun barang yang berbeda jenis. Lalu ada sisi negatif dari sistem barter. Sistem barter ini memiliki kelemahan, tidak seperti uang yang memiliki standar nilai jelas dan resmi yang diterbitkan oleh negara. Sistem barter tidak memiliki standar nilai yang jelas. Barter dilakukan oleh dua belah pihak yang saling membutuhkan dengan menentukan komoditif yang memiliki masing-masing pihak. Permasalahannya adalah apakah komoditif dari kedua belah pihak memiliki nilai yang sama? Selain dari perbedaan nilai komoditif, kejujuran dari kedua belah pihak juga menjadi kendala dalam sebuah transaksi barter. Jika salah satu pihak tidak jujur terhadap kualitas komoditif yang ditentukannya, maka akan merugikan salah satu pihak atau pihak tersebut yang menerima kerugian seperti itu. Lalu selanjutnya sebuah contoh yang nyata, yaitu Indonesia pernah barter pesawat dengan beras ketan. Pada tahun 1996, Indonesia pernah menukarkan dua buah pesawat terbang hasil produksi IPTN CN235-220 MPA dengan 110.000 ton beras ketan dari Thailand. Travis Taylor, profesor ekonomi di Universitas Christopher Newport, Virginia, mengatakan kepada BBC bahwa perusahaan itu atau perusahaan IPTN pada dasarnya supaya ada transaksi yang berjalan. Lalu ada contoh selanjutnya. Amerika pernah barter Pepsi dengan kapal perang. Pada tahun 1990-an, Amerika Serikat pernah melakukan barter dengan Uni Soviet. Pada tahun itu, Amerika menukarkan produk Pepsi dengan dan saus tomat, vodka, bahkan dengan kapal perang Uni Soviet. Biasanya tujuan barter dilakukan adalah untuk kepentingan negara tersebut. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Amerika ini adalah agar bisa masuk ke pasar Uni Soviet. Gitu.